Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pamun dan di video kali ini kita akan membahas lagi terkait dengan Simpakin. Nah, jadi saya akan menjelaskan terkait dengan bagaimana Bapak Ibu untuk melakukan dan mengisi data terkait dengan Simpakin ini. Nah, jadi di sini sudah ada suratnya ya. Oke, mohon maaf nih agak buram dikit ya karena apa namanya saya ambil dari gambar ya. Nah, jadi Bapak Ibu di sini menindaklanjuti surat kepegawaian BKN nomor bla 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 tanggal 31 Oktober tentang penyesuaian angka kredit ya, konvensional ke angka kredit integrasi dengan batas akhir adalah 31 Desember. Untuk memperlancar proses penyesuaian ya diperlukan langkah lanjutan yaitu verifikasi dan validasi dokumen PAK ya serta tanda tangan elektronik pak integrasi. Nah, bersama itu kami sampaikan bahwa pengisian dan pengiriman pak konvensional melalui aplikasi Simpak akan ditutup tanggal 15 Desember 2023 pukul 23. Nah, jadi batas kita mengisi Simpakin ini adalah 15 Desember 2023. Nah, jadi khusus apa saja Pak Mun? Nah, jadi khusus ya, sehubungan dengan hal tersebut kami mohon sesuai dengan kewenangan saudara untuk mengangkat kembali kepada pejabat fungsional guru. Ya, jadi yang guru golongan 4B ya ke atas untuk segera melakukan pengisian. Jadi kalau Bapak Ibu tanya, Pak Mun ini khusus guru fungsional yang mana? Fungsional 4B. Artinya golongan 4B ke atas. Ya, jadi golongan 4B ke bawah ini tidak wajib. Ya, oke. Sudah saya jelaskan. 4B ke atas, bukan 4B ke bawah. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu, itu suratnya dan sekarang kita mulai video terkait dengan bagaimana cara mengisi Simpakin di online-nya. Oke. Baik Bapak Ibu, silakan nanti yang pertama itu silakan Bapak Ibu buka yang namanya browser ya, boleh Chrome, boleh pokoknya yang sering Bapak Ibu gunakan. Kalau saya ini Chrome. Nah, kemudian Bapak Ibu ketik aja di Google itu Simpakin ya, Simpakin. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu nanti akan menemukan link seperti ini, Simpakin Sistem Informasi Manajemen Penyesuaian Angka Kredit. Nah, ini dia ya. Nah, ini dia Simpakin Sistem Informasi Manajemen Penyesuaian Angka Kredit. Nah, kemudian Bapak Ibu silakan masuk ke bagian login ini ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu silakan masukkan NIP-nya Bapak Ibu ya, NIP-nya PNS yang tadi yang golongan 4B ke atas. Nah, silakan masukkan NIP, kemudian masukkan 8 digit dari NIP-nya, 8 digit ya. Nah, biasanya itu terkait dengan 8 digit itu biasanya tahun pengangkatan ya ataupun nomor pertama NIP-nya sampai dengan 8 urutannya ya. Jadi biasanya itu tahun pengangkatan dan silahkan Bapak Ibu klik login. Sudah login. Nah, jadi pastikan koneksi internetnya stabil dan kalau mau bawa password silahkan itu password defaultnya ya ataupun password bawaan sistemnya. Nah, silakan Bapak Ibu nanti lihat datanya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian nanti silakan Bapak Ibu klik ubah data. Nah, misalnya ini yang sudah disubmit ya. Nah, jadi kita ubah data di sini. Bapak Ibu lihat lagi ya, namanya, NIP-nya, tempat tanggal lahirnya, kemudian nomor pak terakhirnya. Nah, nomor pak ini adalah nomor PAK Bapak Ibu yang terakhir ya. Nah, ini dia Bapak Ibu ya, terkait dengan nomor yang terakhir ataupun nomor pak yang terakhir yang akan Bapak Ibu isi di bagian ini ya, di bagian ini nomornya ada di bagian ini biasanya. Nah, jadi ntar kita ganti warna dulu nih. Nah, ini dia ya. Di sini warna merahnya yang di bagian ini nomornya, nomor PAK ya. Dan kemudian nanti silakan Bapak Ibu masukkan masa penilaiannya ya. Jadi masa penilaiannya itu ada di bagian ini biasanya ya, di bagian ini. Ya, nah di bagian ini kita ganti warna lagi di bagian ini, di bagian atas ini nih ya. Nah, kemudian untuk masa apa lagi? Kalau janjangnya nih otomatis ya sesuai dengan isian di BKN-nya ataupun isian kepegawaiannya ya Bapak Ibu. Nah, kemudian apalagi Karpet. Nah, jadi Karpet juga bisa dilihat di datanya Bapak Ibu di PAK dan masa penilaiannya silakan dilihat ya. Dan ini masanya dan selanjutnya Bapak Ibu silahkan masukkan jenis gurunya ya. Di sini guru kelas karena dia di SD itu namanya guru kelas dan tugasnya itu apa.
Tapi kalau nanti dia menjadi guru kelas SD, guru kelas SMP, PAUD dan sebagainya itu ditulis. Tapi kalau jenjang SMP ke atas ataupun SMA itu silahkan diisi mapel ya, karena jenis PTK-nya itu guru mapel ya. Tapi kalau kita di SD itu guru kelas ataupun di PAUD ya. Dan kemudian unit kerja, nama SD-nya ataupun nama sekolahnya, dan alamat kerja adalah alamat sekolahnya, dan provinsinya disesuaikan dengan alamat sekolah, dan alamat email adalah alamat email si PNS ini ya. Nah, kemudian nomor WA aktif, dan kemudian nanti di bagian ini ya ada unsur utama, unsur baru, ada jumlah. Itu silakan nanti Bapak Ibu melihat Pak di bagian ini nih. Ya, ini saya sengaja Bapak Ibu bukan buat blur karena ini data, jadi nggak boleh tampil di video YouTube karena nanti akan di di blacklist ya ataupun dihapus. Jadi kita samarkan aja seperti ini. Nah, nanti proses pembelajaran Bapak Ibu bisa lihat di bagian ini ya. Ini di bagian pendidikan ini. Mohon maaf. Oke, ini di bagian ini ya Bapak Ibu bisa lihat. Nah, ini dia ya. Nanti di bagian atas Bapak Ibu bisa lihat dan mengisi sesuai dengan yang di bagian ini. Misalkan ini 100 sudah oke. Kemudian pelatihan dan prajabatan jika ada diisi, kalau tidak ada diabaikan. Kemudian proses pembelajaran. Ini jadi hasilnya ini harus sesuai ya Bapak Ibu. Di bagian ini nggak bisa kotak-atik, tapi kita hanya bisa mengisi di bagian ini ya. Nah, kemudian proses bimbingan kalau ada. Nah, kemudian nanti pengembangan diri. Nah, jadi pengembangan diri ataupun bimbingan tadi itu ada di bagian ini ya, di bagian ini. Pokoknya kita paknya sesuai dengan yang terakhir kita isi. Ini ada pengembangan diri juga di bagian ini. Nah, kita isikan ya Bapak Ibu, menyesuaikan, dan hasilnya itu harus sama di bagian ini. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu lihat lagi nih jumlahnya ya. Jumlahnya seperti apa di bagian ini. Apakah sudah sesuai dengan PAK atau tidak ya. Nah, kalau sudah sesuai, udah oke, kita lanjut lagi di bagian unsur penunjang. Nah, di bagian unsur penunjang itu ada di bagian ini ya, di bagian paling bawah, di bagian unsur penunjangnya, di bagian PAK-nya. Nah, silakan Bapak Ibu ngisi ya. Ngisi sesuai dengan yang ada di bagian PAK-nya. Nah, ini dia jumlah unsur utama penunjang itu bisa dilihat di PAK-nya juga, harus sesuai ya. Nah, silakan nanti Bapak Ibu ngecek lagi. Oke, sudah mengisi PAK seperti ini. Nah, nangkas terakhirnya yaitu Bapak Ibu melampirkan PAK terakhirnya yang Bapak Ibu isi di bagian ini ya. PAK terakhir yang Bapak Ibu isi di bagian kolom ini, Bapak Ibu unggah nih ya. Itu dalam bentuk PDF dan harus di-scan, itu maksimalnya 2 MB. Dan kemudian untuk yang fakta integritas itu Bapak Ibu unduh template-nya di bagian ini ya. Contoh saya unduh. Nah, ini dia tampilannya seperti ini. Itu akan ada data-datanya Bapak Ibu ya, data-data PNS-nya di bagian ini. Tinggal dibubuhkan materai dan ditandatangan, kemudian diupload kembali ya. Nah, diuploadnya di bagian di bagian ini ya, di bagian ini dia, kita nanti klik browser ya. Kemudian nanti kalau sudah baru kita klik submit. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, kemudian saya akan unggah lampiran PAK-nya ya. Klik aja di browser ya Bapak Ibu. Klik di browser, kemudian pilih PAK-nya ya, PAK-nya, dan selesai. Jadi itu sudah masuk. Dan silahkan nanti Bapak Ibu unduh juga fakta integritas. Dan selanjutnya silahkan nanti Bapak Ibu klik di bagian ini ya, pilih dokumennya dan berhasil diunggah. Jadi kalau sudah berhasil, itu akan ada loading ya Bapak Ibu. Nah, setelah itu silakan nanti Bapak Ibu klik submit ke direktorat ya. Nah, kita ulangi lagi itu supaya lebih yakin ya Bapak Ibu. Nah, ini dia ada proses berhasil diunggah, dan kemudian fakta integritasnya juga seperti itu ya. Nah, kalau sudah terloading seperti ini, sudah oke. Klik OK, nanti akan ada loading sekali lagi biasanya. Itu untuk menyimpan dokumennya Bapak Ibu. Nah, jadi ini sudah oke. Nah, selanjutnya klik submit ke direktorat. Oke, loading ya, ditunggu sebentar dan pengajuan berhasil. Oke, jadi seperti itu ya Bapak Ibu terkait dengan yang namanya melakukan yang namanya pengajuan ya dengan PAK integrasi
dan seperti ini ya. Jadi kalau sudah final nanti telah disubmit ke direktorat. Jadi silahkan nanti Bapak Ibu lihat perkembangannya lagi ya. Dan mungkin itu yang dapat saya sampaikan ya Bapak Ibu. Silahkan nanti keluar di bagian atas ini. Dan ini sudah selesai. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Kalau memang nanti ada pertanyaan dan lainnya silahkan nanti komen di kolom komentar. Dan saya Pak Mun undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.